Selamat datang kembali di channel 0 bersama saya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas komentar-komentar dari teman-teman yang menanyakan soal perkembangan Islamnya. Baik, saya akan bacakan satu persatu dulu. Dari NKC Karbabat, yang masih menjadi kebingungan di pikiran saya, kita kan beda bahasa ya. Terus bagaimana dahulu para pedagang Muslim berkomunikasi dengan orang-orang pribumi untuk menyebarkan agama Islam? Ada yang bisa menjelaskan? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab ini gitu. Jadi memang kita beda bahasa, itu jelas banget gitu. Tapi pada saat awal-awal perkembangan Islam di Indonesia, yang menurut catatan dinasti Tang di tahun 674 itu, Islam itu nggak bisa berkembang. Jadi disebarkan lewat pedagang, lewat pendakwah dari negara asing, itu misalnya dari Persia atau dari Cina, karena yang awal masuk itu adalah Islam, itu adalah orang-orang Persia dan orang Cina. Nah, itu memang tidak berhasil dan tidak berkembang, nggak ada satupun orang pribumi yang mau masuk Islam saat itu. Hingga 1433, dari 1474 sampai 1433 itu Islam tidak berkembang selama 800 tahun. Jadi berkembangnya Islam itu setelah Wali Songo masuk, dan bahasa yang digunakan ya adalah bahasa Jawa. Mungkin dalam episode dakwah metode Wali Songo itu udah saya jelaskan di situ. Dari situ Islam berkembang jadi lewat budaya lokal dan bahasa Jawa, dan tidak ada satupun peninggalan Wali Songo itu bertuliskan huruf Arab, semuanya memakai huruf Hono Coroko. Itu ya. Jadi yang dipakai adalah bahasa Jawa, dan seperti suluk dan segala macam itu, syair segala macam itu berbahasa Jawa. Kedua, ini pertanyaan dari Dini Vinona. Jadi menurut teori Gujarat, orang India datang karena berdagang, sedangkan teori Mekah, orang mereka datang karena adanya motivasi untuk menyebarkan luas agama Islam. Oke. Gujarat di sini kan itu mayoritas adalah agama Hindu ya. Jadi sebetulnya teori Gujarat itu untuk menyebarkan agama Hindu, bukan agama Islam. Dan secara data yang saya miliki, nggak ada orang Gujarat menyebarkan agama Islam. Satu lagi pertanyaan terakhir nih dari Agis Cherry. Kak, gimana menurut pandangan Anda tentang pendapat guru agama saya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan melalui pedagang, tetapi pendakwah? Baik, pertanyaannya menarik sekali ya. Pertanyaan menarik sekali. Jadi Islam pertama itu memang dibawa oleh pedagang ya. Sama pedagang itu disebarluaskan, tapi nggak masuk, nggak bisa masuk kemana, ke perbumi pada saat itu. Berdasarkan data itu mereka nggak bisa menerima agama Islam. Kemudian lewat pendakwah pun nggak bisa masuk. Ini berdasarkan kitab Musoro, yaitu Sultan Al-Gaba dari Persia itu sempat mengirimkan 20.000 keluarga untuk menyebarkan agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Setahun kemudian 20.000 keluarga itu tinggal 200 keluarga karena dibunuh. Mungkin cara penyebarannya itu Mungkin cara penyebarannya itu langsung. Misalnya ada orang melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan Islam langsung dikatakan haram, ini tidak boleh ya, orang tersinggung lah. Maka yang terjadi adalah mereka banyak terbunuh di situ oleh pendakwah-pendakwah itu. Dan Islam itu memang berkembang secara data yang saya miliki dan sejak data itu diakui dunia sejak perkembangan pasca Wali Songo menyebarkan agama Islam. Itu pun dengan pendekatan-pendekatan budaya yang ada gitu, enggak langsung. Jadi orang pada saat itu kan di Indonesia, di tanah Jawa itu banyak yang menganut agama Kapitayan gitu loh. Kalau itu langsung Islam itu langsung dimasukin gitu, belum tentu orang bisa menerima. Itu harus lewat pendekatan yang persuasif gitu, pelan-pelan membuat mereka nyaman, baru mereka masuk Islam. Bukan dengan cara yang frontal, bukan dengan cara berperang gitu. Itu enggak ada apa data sejarahnya seperti itu. Data sejarahnya ya adanya lewat pendekatan seperti wayang, terus syair, terus budaya. Dari jawaban yang saya berikan tadi, mudah-mudahan teman-teman yang bertanya kepada saya bisa terjawabkan lah pertanyaannya. Untuk itu, kalau belum jelas, komen lagi ya, biar nanti kita cari alur ceritanya. Oke, untuk sementara saya cukupkan sekian. Terima kasih.